Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda semuanya. Pada pembelajaran virtual learning ini kembali lagi bersama Ibu Fatria Wulandari SPDGR, guru olahraga di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan mencoba membahas materi kelas 8 tentang pencegahan pergaulan bebas. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus paham dulu Nanda, apa itu pergaulan bebas. Nah, untuk pengertian pergaulan bebas, kita itu bisa mengambil dari kosakata pergaulan dulu. Nah, pergaulan itu adalah suatu proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lainnya atau sekelompok orang. Nah, jadi bisa dikatakan pergaulan itu adalah suatu proses interaksi antara seseorang dengan orang lain atau sekelompok orang. Nah, itu pengertian dari pergaulan. Sedangkan pengertian dari pergaulan bebas itu sendiri adalah salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang, yang melanggar, baik itu norma agama, norma susila, bahkan sampai ke norma hukum. Nah, itu pengertian dari pergaulan bebas. Next, kita masuk ke ciri-ciri dari pergaulan bebas itu sendiri. Pada ciri-ciri ini ada lebih kurang 5 ciri-ciri dari pergaulan bebas. Yang pertama itu adalah menghamburkan harta untuk memenuhi hasrat. Nah, bisa dicontohkan di sini seperti Ananda melakukan foya-foya, belanja yang gak karuan untuk kesenangan semata. Jadi foya-foya atau belanja itu gak berfaedah, maksudnya hanya mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Nah, yang kedua itu ada rasa ingin tahu yang besar, ingin mencoba dan merasakan hal-hal yang baru. Nah, contohnya di sini adalah seperti rokok. Nah, yang pertama itu contohnya ya, Ananda pertama dekat dengan seorang yang perokok, lalu Ananda lihat, lalu Ananda perhatikan, bahkan Ananda mencoba untuk mendekati, berawal dari pegang rokok dulu, terus nanti belajar menghisap rokok, dan yang paling parah itu nanti Ananda kecanduan rokok atau perokok aktif. Nah, itu dia rasa ingin tahu yang sangat besar. Karena apa? Ingin coba sesuatu hal yang baru. Nah, yang ketiga ini adalah mudah mengalami kegelisahan, mudah tidak sabar, emosional, dan selalu melawan. Nah, di sini adalah yang dimaksud emosional yang tidak terkontrol atau emosional yang berdampak negatif. Terus suka melawan, menghardik orang tua, bahkan orang yang lebih tua dari kita. Nah, itu adalah ciri-ciri pergaulan bebas juga. Kenapa? Karena misalnya di rumah orang tua tidak ada yang berbicara keras atau kasar, tetapi dia di luar melihat adanya interaksi orang lain dengan orang yang lebih tua seperti itu. Jadi secara tidak langsung dia sudah membahasakan bahasa itu ke dalam rumah atau kepada orang yang lebih tua. Nah, yang keempat ini adalah terjerat dalam pesta hura-hura, ganja, ekstasi, dan obat terlarang lainnya seperti nabza ya. Nabza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, ini sebuah penelitian menunjukkan bahwa kaum milenial itu meningkat 20%. Itu untuk usia 15 maksimal ya, 64 tahun mengonsumsi narkoba sebanyak 5,6% meningkat tiap tahun. Itu jumlah yang sangat besar, Nak. 5,6% dunia ya meningkat mengonsumsi narkoba per tahunnya. Nah, Ibu berharap kepada Ananda besar harapan setelah mendengar ini untuk berpikir lagi bahwasanya ciri-ciri pergaulan bebas itu sangat banyak. Nah, yang terakhir ini adalah upaya mendapatkan harta, uang dengan cara yang tidak halal. Nah,
seperti yang kita lihat sekarang di media sosial, baik itu di berita koran, googling, atau di televisi. Untuk tingkat SMP saja, tingkat SMP itu sudah banyak sekali anak-anak SMP yang sudah berani mencuri, mengambil, bahkan merampok, maling yang bukan hak atau milik dia sendiri. Nah, itu banyak sekali beritanya sekarang, bisa kita lihat ya. Nah, besar harapan nih Ananda untuk meminimalisir atau benar-benar menjauhi sifat-sifat negatif dari pergaulan bebas ini sendiri. Nah, kalau kita lihat dari faktor penyebab pergaulan bebas, itu yang pertama kita bisa lihat adalah faktor agama atau faktor iman dari seseorang itu tersebut. Bagaimana dia sholat kepada Allahnya atau Tuhannya, bagaimana dia beribadah, apakah khusyuk. Mayoritas kebanyakan orang yang menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama itu biasanya pasti akan menghindari sifat-sifat dari pergaulan bebas itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah faktor penyebabnya adalah orang tua. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa genetika orang tua itu pasti akan menurun kepada anaknya. Nah, tapi di sini dikategorikan orang tua mungkin bisa jadi kurangnya perhatian atau bimbingan dari orang tua. Contohnya misalnya si orang tua kedua-duanya sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan si anak kurang dibimbing atau kurang diarahkan. Sehingga si anak itu lebih banyak belajar kepada lingkungan, apalagi lingkungannya yang kurang bagus atau yang negatif. Nah, yang ketiga ini adalah faktor penyebab dari pergaulan bebasnya lingkungan masyarakat. Nah, untuk lingkungan masyarakat ini berdampak sangat besar sekali terhadap perilaku anak. Apalagi kita sekarang di lingkungan sekolah itu misalnya kita mendapatkan dampak yang sangat positif, nanti di lingkungan rumah kita tidak pastikan bahwasanya itu lingkungannya positif, bisa saja negatif. Mungkin berada di lingkungan yang misalnya ada yang keluarganya tetangganya mencuri atau memakai narkotika dan sebagainya. Nah, itu otomatisasi seorang anak yang kurang terbimbing atau memiliki iman yang lemah itu bisa saja terbawa arus dari pergaulan bebas itu sendiri. Yang selanjutnya ada penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Yang pertama itu adalah sikap mental yang tidak sehat. Nah, di sini yang dimaksud dengan sikap mental yang tidak sehat itu adalah ketidakstabilan emosi seorang anak yang dipicu oleh beberapa faktor. Nah, ini ketidakstabilan ya emosi seseorang. Untuk remaja diharapkan Ananda untuk bisa mengontrol emosinya. Selagi bisa ditahan dengan sabar, jangan terlalu brutal di lingkungan. Nah, yang kedua adalah pelampiasan rasa kecewa. Nah, di sini bisa dicontohkan pelampiasan rasa kecewa, misalnya dia itu kurang perhatian dari keluarga, atau dia itu menemukan ada kecekcokan di rumah tangga, baik itu antara kedua orang tua, bahkan orang tua dengan kakaknya, atau orang tua dengan adiknya. Nah, itu menjadi pelampiasan rasa kecewa. Jadi dia merasa dia itu tidak diberikan perhatian, dia itu tidak dibimbing oleh keluarganya. Jadi dia itu merasakan kecewa yang sangat mendalam sehingga dia mencari perhatian keluar. Nah, takutnya perhatian itu ke arah yang negatif karena tidak terbimbing. Nah, yang ketiganya adalah kegagalan remaja menyerap norma atau modernisasi ya. Nah, di sini untuk kaum milenial, Ananda semuanya, modernisasi ini contohnya bisa dikatakan rokok ya. Ananda kadang berpikir bahwasanya nggak ngerokok nggak gaul gitu ya. Oh, nggak ngerokok, lu nggak jantan gitu ya. Bahkan kalau dilihat, rokok itu sangat banyak sekali efek-efek negatif yang akan kita rasakan dampaknya ke depannya. Nah, contohnya misalnya nanti Ananda kecanduan rokok. Nanti kalau nggak ada uang, kita mau ngerokok, nah itu nanti ujung-ujungnya bisa mencuri. Banyak lagi faktor-faktor yang akan menyebabkan Anda itu terjerumus dalam pergaulan bebas itu sendiri. Nah, untuk dampak pergaulan bebas itu sangat banyak sekali ya Nanda ya.
Nah, yang pertama itu ada perlunya remaja untuk berpikir masa depan. Nah, di sini Ibu mencoba ya membuka cakrawala Ananda, bahwasanya berpikir untuk masa depan itu Ananda itu tidak berpikir sampai di sini saja. Kita itu punya masa depan yang jauh lagi ke depan, Nak. Ananda itu punya cita-cita, Ananda itu punya tujuan ke depannya, punya harapan. Siapa saya? Mau jadi apa saya? Apakah saya akan seperti ini saja? Atau ingin maju ke depan membahagiakan kedua orang tua? Nah, mana tahu nanti Ananda yang menonton ini ada yang menjadi polisi atau poluan ya, ada nanti yang menjadi seorang pengacara, seorang dokter, bahkan seorang guru ya. Nah, Ananda itu punya cita-cita yang benar-benar harus Ananda capai. Nah, yang kedua itu adalah menaati aturan hukum yang berlaku. Nah, ini contoh yang sangat-sangat sederhana dalam berlalu lintas kendaraan. Untuk kaum milenial itu masih banyak kaum milenial yang benar-benar tidak mematuhi aturan lalu lintas, seperti tidak punya SIM tapi sudah berani menggunakan kendaraan bermotor, tidak menggunakan helm tapi berani bawa motor ke jalan raya gitu ya. Takutnya nanti ada apa-apa kecelakaan di jalan, yang celaka ya si pengendara sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada jujur pada diri sendiri. Nah, di sini yang dimaksud dengan jujur pada diri sendiri ini adalah Ananda itu harus jujur kepada diri sendiri. Jangan melampaui batas diri sendiri, kemampuan. Misalnya seperti ini. Berikanlah yang terbaik Ananda untuk diri sendiri. Buat orang tua bangga, buat keluarga bangga terhadap prestasi-prestasi yang kita miliki. Selanjutnya ada ingat kepada kedua orang tua. Kita tidak luput dan tidak bisa dibohongi bahwasanya jasa orang tua itu sangat banyak sekali terhadap kita. Mulai dari kita kecil hingga kita besar sampai saat sekarang ini. Tidak ada seorang anak yang bisa tumbuh berkembang sendiri. Itu nggak ada. Pasti butuh bantuan, baik itu material ataupun non material. Pasti ada itu bantuan dari orang tua. Nah, jangan lupakan itu, Nak. Tanamkan di hati, tanamkan di diri. Saya harus sukses di umur sekian membahagiakan kedua orang tua saya. Nah, itu banyak sekali solusi-solusi pencegahan pergaulan bebas itu sendiri. Nanda kalau sayang kepada orang tua, Nanda juga harus menyayangi diri sendiri. Terus mengurangi menonton televisi. Nah, konteks di sini, Nak, televisi yang dimaksud itu adalah televisi yang tidak adanya pembelajaran edukatif. Seperti sinetron-sinetron yang tidak jelas. Itu lebih baik kalau adegan-adegan yang di luar konteks usia kita, lebih baik kita hindari ya. Karena menonton itu juga salah satu solusi pencegahan pergaulan bebas yang sangat dekat yang sering kita lakukan dalam sehari-hari. Mengurangi nonton televisi. Next, selanjutnya memperbanyak aktivitas yang positif. Nah, di sini Ananda jikalau tidak memiliki kegiatan sepulang sekolah, kalau ada yang mau mengerjakan tugas di rumah, ada yang ingin tidur, ada yang sholat. Kalau ingin memperbanyak aktivitas yang positif, salah satunya Ananda bisa berolahraga. Banyak sekali Ananda olahraga yang bisa Ananda laksanakan. Contohnya ya, kalau yang hobi main futsal ya. Tapi sekarang masa pandemi ya. Nah, karena masa pandemi kita masih mengurangi aktivitas yang berkerumun di luar rumah. Jadi Ananda bisa olahraga seperti bersepeda, olahraga sendiri di rumah, bisa jogging, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang terakhir itu solusi pencegahan pergaulan bebas, ada sosialisasi bahayanya pergaulan bebas itu. Nah, tujuan Ibu melakukan virtual learning ini, Ibu berharap ini merupakan sosialisasi Ibu bahwa bahayanya pergaulan bebas itu. Sangat bahaya, Nak, pergaulan bebas yang tidak terkontrol. Nah, ini sangat banyak sekali kasus-kasus pelajar ya yang melanggar aturan hukum karena pergaulan bebas. Bisa dikatakan setiap hari kita mendengar ada saja kaum milenial yang terjerat kasus hukum. Di sini ada yang menggunakan nafza, ada yang mencuri, ada yang
pokoknya melanggar aturan-aturan hukum. Nah, Ibu berharap kepada Ananda yang berada di lingkungan SMP Negeri 5 Padang Panjang atau yang menonton video ini untuk menjauhi kasus-kasus yang melanggar dengan norma agama, norma susila, dan norma hukum. Nah, besar harapan Ananda untuk jangan hidupmu berakhir di sini. Ini sengaja gambar diambil supaya Ananda bisa melihat bahwasanya jikalau pergaulan bebas itu terjadi, itu nanti akan berdampak atau berakhir di terali besi. Nah, sekian dari penyampaian Ibu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ibu memohon maaf. Besar harapan Ibu untuk jangan memulai atau mencoba-coba melakukan pergaulan bebas. Lebih baik dihindari, Nak, daripada terjerumus. Sekian dari Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.